Prabowo bahas perdagangan RI Rusia di Moskow. Program kisah prajurit Sinpo TV raih penghargaan Anugerah KPI 2025. Warga dan TNI pulihkan RSUD Aceh Tamiang. Debt kolektor tewas dikeroyok sekelompok massa. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa, ekonomi, dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kremlin yang menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan ini menjadi momentum penting membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Udovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan. Diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam rangka membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие восстановления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia
baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resminya di Moskow menyatakan komitmen untuk membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Нет, развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Pakistan merupakan negara muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo pun menekankan pentingnya untuk memperkuat kerjasama kedua negara di dalam berbagai bidang. Dalam pertemuan dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan. Ia mengatakan bahwa kedua negara memiliki nilai-nilai yang sama, serta kepentingan yang sejalan di berbagai bidang. Kedua negara juga dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo menambahkan bahwa hubungan sejarah dan persaudaraan antara Indonesia dan Pakistan sangat erat. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa depan. Both maybe the biggest Muslim countries in the world, but our Islam is moderate Islam, which promotes inclusivity, tolerance. I think it's very important for us in the coming days and coming years that we make use of this history, make use of this brotherly bond to benefit our people in most fields. We have a very vast need of doctors and dentists, and I'm starting a massive program of education in this field. So your assistance will be very strategic and critical for us. We really appreciate that. Selain itu, Prabowo mengumumkan bahwa Pakistan akan mengirimkan dokter dan tenaga ahli kesehatan lainnya ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan. Ia juga telah menginstruksikan menteri-menterinya agar kerjasama di bidang kesehatan maupun sektor lain segera direalisasikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke suasana kantor pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yang sepi pasca Bupati Ardhito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bahkan terdapat beberapa ruangan pejabat yang disegel, termasuk ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Suasana kantor pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 11 Desember 2025 sepi. Sehari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Tampak kompleks Pemkab termasuk area kantor Bupati tergolong sepi, tidak seperti biasanya. Sejumlah bangunan terlihat hanya ada beberapa pekerja sedang melakukan renovasi. Meski sepi, terlihat kantor organisasi perangkat daerah lainnya tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Pasca OTT Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya bersama 4 orang lainnya, KPK menyegel sejumlah ruangan termasuk ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Terlihat segel bertuliskan dalam pengawasan KPK ditempel di pintu dan tembok ruangan tertanggal 10 Desember 2025. Sementara itu pasca OTT ini Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri mengatakan siap menjalankan roda pemerintahan pasca OTT yang menjerat Bupati Ardhito Wijaya. Laksanakan tugas-tugas karena ya ini kan dalam koridor kita ini kan pasti asas juga tidak salah. Jelas semua berjalan dengan baik ya. Oke gitu ya. Jadi untuk memastikan roda pemerintahan di Lampung Tengah tetap berjalan gimana? Ya tetap kronologi terakhir Bupati kapan berikutnya. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut operasi tangkap tangan Bupati Lampung Tengah oleh KPK menjadi warning alias peringatan kembali bagi para kepala daerah lainnya. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi termasuk soal proses pilkada karena menurut Tito, pilkada langsung tidak menjamin kepala daerah lepas dari kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tertangkapnya Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito menyebut penangkapan tersebut menjadi warning atau peringatan kembali bagi para kepala daerah lainnya. Meski belum mengetahui lebih dalam soal kasus yang menjerat Bupati Lampung Tengah, dirinya mengatakan hal tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah, mengingat telah banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Evaluasi mencakup soal proses pemilihan kepala daerah, sebab menurutnya pilkada langsung tidak membuat kepala daerah menjadi baik dan terlepas dari kasus korupsi. Padahal telah mengikuti retreat dengan ditanamkan wawasan kebangsaan. Ini juga menjadi warning lagi bagi teman-teman kepala daerah. Ya saya prihatin, baru 1 tahun sudah berapa yang kena OTT, termasuk ada yang gubernur, padahal sudah pernah retreat kita, ditanamkan wawasan kebangsaan. Ya. Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira ya termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan pilkada langsung nggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik. Apakah karena sistem situasinya? Tapi ya sebetulnya semua tergantung daripada kepala daerah sendiri, integritasnya. Ya. Jadi saya minta untuk teman-teman kepala daerah menjadi warning dan juga ya kita ikuti aturan hukum yang ada. Saya kira itu. Berarti apa usulan soal pilkada langsung nantinya ditiadakan itu kemungkinan dikaji gitu Pak? Undang-undang tidak melarang kalau seandainya dilaksanakan sepanjang dilakukan secara demokratis. Demokratis itu bisa 2, langsung dipilih rakyat atau melalui DPRD. UUD 45 tidak melarang itu juga dipilih DPRD, nggak ada. Diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 10 Desember kemarin. Dalam operasi senyap tersebut, KPK berhasil menangkap 5 orang termasuk Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terkait kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hartimurti Yudhoyono kembali meninjau secara langsung kondisi wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya kali ini, Menko AHY menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban dan kerusakan besar yang dialami masyarakat setempat, sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terus berjibaku dalam penanganan bencana.
Dalam kunjungannya, Menko AHY menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban dan kerusakan besar yang dialami masyarakat setempat. Ia bahkan menyebut kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Di samping itu, AHY juga menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memberikan bantuan secara langsung untuk masyarakat terdampak maupun melakukan pemetaan kerusakan infrastruktur dan dampak bencana secara detail sesuai tugas koordinasi Kemenko Infrastruktur. Terlebih, menurutnya fokus pemerintah saat ini adalah penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hari ini tentu kami sesuai dengan tugas pokoknya adalah untuk melakukan mapping secara lebih detail, dan apalagi setelah melihat kondisi lapangan memang parah. Bisa dikatakan hampir semua infrastruktur, bangunan, milik masyarakat, milik pemerintah yang hancur, rusak berat akibat banjir besar dan juga longsor beberapa saat yang lalu. Selain tentunya kita berduka atas meninggal ataupun hilangnya masyarakat kita, tapi kita juga sekarang fokus pada tanggap darurat bencana selain evakuasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mawar Sirait yang melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Pertemuan ini digelar untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting di sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya Undang-Undang Perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mawar Sirait melakukan pertemuan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Kepala BPS Amalia Widyasanti di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Pertemuan ini untuk menerima usulan para pengembang terkait penyusunan undang-undang perumahan agar jelas dan benar-benar melibatkan semua pihak. Berbagai isu strategis turut dibahas mulai dari lahan, pembiayaan, hunian berimbang hingga peran CSR dalam sektor perumahan. Marwarar ingin memastikan bahwa aturan yang disusun berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan regulasi yang adil, efektif, dan berdampak nyata bagi rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Danau Toba yang diprediksi menjadi destinasi favorit wisatawan jelang Nataru. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung kelayakan armada penyeberangan dan memberikan arahan tegas demi mencapai zero accident. Danau Toba berpotensi menjadi salah satu destinasi padat wisatawan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Menhub Dudi Purwagandi melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan penyeberangan di Danau Toba. Pada kesempatan itu, Menhub menegaskan agar semua kapal yang beroperasi wajib memenuhi standar kelayakan dan tidak melebihi kapasitas angkut. Langkah ini diambil untuk mewujudkan zero accident dan zero fatality selama masa Nataru. Menhub juga menyerahkan life jacket kepada para awak kapal tradisional serta meninjau langsung KMP Pora-Pora yang akan melayani rute Acibata Ambarita. Berdasarkan hasil survei pergerakan orang pada masa Nataru 2025 hingga 2026, diperkirakan terjadi 4,63% atau setara dengan 5,53 juta pergerakan menuju Sumatera Utara, sehingga penguatan keselamatan menjadi fokus utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Toba merupakan salah satu tempat yang pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi lokasi yang cukup ramai penggunaan atau pemanfaatan jalur lintas penyeberangan. Ada sekitar 9 lintasan dengan jumlah kapal dari berbagai jenis ada sekitar 357. Dengan peningkatan pengawasan dan kesiapan armada, pemerintah berharap arus wisatawan di Danau Toba selama Nataru dapat berlangsung aman dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan ratusan fasilitas kesehatan terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan layanan kesehatan demi kebutuhan masyarakat dan para pengungsi.
Sejak bencana banjir dan longsor melanda pada 26 November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk membantu pemulihan layanan bagi korban dan pengungsi. Terdapat 41 rumah sakit dan 343 puskesmas yang terdampak, dan sebagian besar saat ini sudah mulai kembali beroperasi melayani warga. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan 3 langkah strategis dalam revitalisasi fasilitas kesehatan. Pertama, mengembalikan layanan dan fungsi vaskes setempat dengan pembersihan lumpur, pemulihan listrik dan air bersih, serta pembenahan alat kesehatan. Kedua, mengkoordinir pengiriman BMHP dan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Ketiga, memastikan kecukupan tenaga medis dan kesehatan untuk menangani layanan gawat darurat maupun spesialistik. Menkes berharap upaya ini dapat mempercepat pemulihan dan membuat layanan kesehatan di 3 provinsi terdampak dapat kembali beroperasi penuh. Langkah pertama yang paling penting adalah segera mengoperasikan 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di 3 provinsi ini. Agar tujuan tadi untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak atau pengungsi dan masyarakat umum bisa segera berjalan dengan normal. Kita harus meyakinkan bahwa listrik dan oksigen itu tersedia. Sesudah itu kita harus membersihkan banyak rumah sakit dan puskesmas yang penuh dengan lumpur-lumpur. Kita juga harus memastikan bahwa alat-alat yang ada itu beroperasi dengan normal. Karena banyak alat-alat tersebut yang terendam dan rusak, yang harus diperbaiki. Ada juga yang sama sekali tidak bisa dipakai lagi. Kita juga harus memastikan bahwa semua obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya pun tersedia. Ada yang masih bisa dipakai, ada juga yang sudah hanyut. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, dan tenaga kesehatannya yang juga sebagian terkena dampak bencana, itu bisa kembali bekerja dengan normal dan kalau kurang dibantu oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, Kemenkes optimis layanan kesehatan di daerah terdampak akan segera pulih dan masyarakat dapat kembali mendapat akses layanan yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan pemerintah Provinsi Jakarta mendistribusikan 15 ton pangan murah ke Kepulauan Seribu melalui Pelabuhan Marina Ancol, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan distribusi pangan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan di Kepulauan Seribu. Total komoditas yang didistribusikan mencapai 15 ton yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, daging ayam, serta kebutuhan pangan lainnya. Pramono menyebut harga pangan di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi karena biaya distribusi dan faktor cuaca. Pramono berharap warga Kepulauan Seribu dapat menyambut Natal dan Tahun Baru tanpa khawatir terhadap ketersediaan pangan. Yang hari ini kita bekerjasama untuk agar dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Seribu itu prinsipnya harganya bisa sama dengan di daratan. Untuk itu hari ini kita kirimkan 15 ton 7 item jenis komoditas. Kapal yang dikirim ada 3 dari BI, bekerja sama dengan BI, dan kemudian 2 dari Dinas Perhubungan. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk Pulau Seribu harganya betul-betul bisa terjaga. Dan tadi saya juga menyampaikan kepada Ibu Asisten dan juga kepada Bapak Bupati, kalau memang masih ada kemungkinan harga naik, maka akan kita kirim tambahan. Karena saya prinsipnya agar masyarakat di Pulau Seribu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini harganya betul-betul terkontrol. Komoditas utama yang dikirim diantaranya adalah beras, ayam, cabai, minyak goreng, brambang, bawang, dan sebagainya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Wakil Wali Kota Bandung terjerat kasus dugaan korupsi. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana pasca ditetapkannya Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang oleh Kejaksaan Tinggi Bandung, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengaku sedih. Meski demikian, pihaknya memastikan pelayanan pemerintahan berjalan normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara pasca ditetapkannya Wakil Wali Kota Bandung, Erwin sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan Negeri. Ditemui di sela agendanya di Pendopo Kota Bandung pada Kamis sore, orang nomor 1 di Kota Bandung ini mengaku sedih, namun adanya penetapan tersangka tersebut, pihaknya menjunjung ketentuan hukum yang berlaku. Atas kejadian yang menimpa sahabatnya tersebut, Farhan pun mengaku pelayanan pemerintah di Kota Bandung berjalan normal sebagaimana mestinya. Dengan kejadian tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah Kota Bandung untuk bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku. Ya, jadi pada saat sekarang memang kita yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintah berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk inspektorat untuk membuktikan bahwa semua ini adalah sebagai sebuah bentuk peringatan. Dan yang terakhir, kami menjadikannya sebagai sebuah momen untuk betul-betul introspeksi dan juga bersih-bersih. Tapi insya Allah menjelang Nataru ini, Kota Bandung siap untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Menurut kabar begitu, beliau dirawat di RSUD Kiwari. Sakitnya apa, Pak? Sakit apa? Nah, ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya. Kedua juga kan ini berimplikasi terhadap status hukum dia. Saya belum nengok ya, karena bagaimanapun juga saya sedang menunggu izin dari Kejaksaan karena statusnya ini izin untuk menengok. Nggak boleh sembarangan. Kalau saya orang biasa mah boleh, tapi ya karena status saya sebagai wali kota jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka. Diketahui Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang bersama anggota DPRD yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Demokrat, yaitu Randiana Awangga. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada Rabu sore kemarin terkait penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam proyek penyediaan barang dan jasa tahun 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten memusnahkan barang bukti 4,3 kg sabu hasil pengungkapan jaringan pengedar yang beroperasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender setelah 2 tersangka pemilik sabu berhasil ditangkap petugas. Setelah mendapat keputusan penetapan status barang bukti dari Pengadilan Negeri Serang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 4,3 kg. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan uji laboratorium untuk memastikan keaslian sabu yang termasuk dalam golongan 1. Proses pemusnahan dilakukan dengan menghancurkan sabu per kilogram menggunakan blender, lalu mencampurkannya dengan cairan pembersih lantai. Setelah menjadi larutan, petugas membuangnya ke toilet untuk memastikan narkotika tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti ini diamankan dari 2 tersangka MR dan DH yang ditangkap di wilayah Tangerang, Banten, dan Jawa Barat. Kedua pelaku diduga akan mengedarkan sabu tersebut menjelang perayaan Natal, namun berhasil digagalkan oleh petugas BNNB Banten. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Peran 2 tersangka untuk yang DH alias DR ini adalah kurir, kemudian kalau MR ini adalah pemantau kurir. Jadi dua orang tersangka ini sebenarnya awalnya tidak saling mengenal, meskipun tempat duduknya itu berdampingan. Jadi peran MR itu adalah suruhan,
ya, suruhan dari penjual, kalau DH adalah penugasan dari pembeli. Tujuannya memang wilayah Banten dan sekitarnya, terutama Tangerang kan berdekatan dengan Jakarta, yaitu kemungkinan ya, diduga kemungkinan itu untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk berdasarkan pengakuan, untuk yang DH alias DR itu per kilonya itu 15 juta. Jadi kalau mereka berhasil itu kurang lebih 61-62 juta lah. Kalau untuk yang MR itu per kilonya 3 juta. Berarti kurang lebih 12 juta 100 lah. Bukan ini kalau berhasil. Kalau berhasil ini sudah dijanjikan itu per kilonya 3 juta untuk MR. Kalau untuk DH alias DR itu per kilonya tadi sudah saya sebutkan 12 ya, 12 kali 4 36. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi. BNNP Banten juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Bareskrim Polri berhasil membongkar sebuah clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke Jakarta. Pengungkapan laboratorium narkoba melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektronik. Hasil analisa yang dikumpulkan petugas, penangkapan berhasil dilakukan di sebuah warung kopi di Jalan HM Joni, Medan Kota. Polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan orang yang akan memproduksi vape narkotika tersebut. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Setelah penangkapan, tim Bareskrim mengembangkan kasus menuju kontrakan tersangka yang dijadikan sebagai clandestine lab. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan Ibrahim, seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah dan menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Dari lokasi, polisi menyita berbagai barang bukti. Diperkirakan nilai ekonomi dari barang bukti ini mencapai Rp17,1 miliar. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan 2.865 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kami tim Sulit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan satu orang tersangka narkotika golongan 2 di Kota Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti paket berisikan cairan yang diduga mengandung etomidate. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomidate. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Saat ini tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Polisi terus mengembangkan kasus ini terutama untuk menganalisis jalur IT dan melacak jaringan Ibrahim di Malaysia. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025. Ketika tim ditipit narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Informasi menyebutkan adanya paket kiriman dari Malaysia menuju Medan yang berisi 2 botol cairan mengandung zat etomidate dengan berat 2,5 kg. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program Kisah Prajurit Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam kategori program peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Direktur Utama Sinpo Media Group, Aryawan menyampaikan penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi Sinpo TV untuk terus memberikan tayangan-tayangan edukatif hingga ke seluruh daerah. Selamat untuk Sinpo TV, Kisah Prajurit. Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam program Kisah Prajurit untuk kategori program televisi peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Sinpo TV pun berkomitmen untuk terus menciptakan tayangan-tayangan edukatif ke seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan rasa terima kasih kepada KPI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ya baik. Ini tentu menjadi penyemangat kita, menjadi pemicu kita untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dan terus akan berkomitmen untuk memberikan siaran-siaran yang edukatif, siaran-siaran yang informatif ke seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T, karena memang hari ini kita diberikan
apresiasi ya, penghargaan dari KPI. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada KPI yang sudah mempercayakan Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan informasi, menyebarluaskan informasi sampai dengan di daerah 3T. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota reserse setelah menipu dan membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita yang baru dikenalinya melalui aplikasi kencan. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di Kota Bogor setelah beberapa hari dalam pengejaran pada Jumat lalu. Seorang pria berinisial PS usia 42 tahun dibekuk anggota unit 1 Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena mengaku sebagai anggota reserse dan melakukan penipuan. Mengaku sebagai polisi, pelaku meyakinkan korbannya seorang wanita yang baru ia kenal melalui aplikasi kencan. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Jalan Bubulak Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor milik korban, sebuah helm, kemeja putih dengan pin reserse, serta jaket bertuliskan reserse yang kerap digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara mengungkap PS adalah residivis kasus serupa pada tahun 2019. Kasus ini bermula ketika korban berinisial NK usia 32 tahun berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Pada Minggu 30 November 2025, pelaku mengajak korban bertemu di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum menuju hotel, keduanya bertemu di kawasan Mangga Besar. Pelaku kemudian ikut bersama korban menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di hotel, pelaku berpura-pura meminjam motor korban untuk membeli makanan. Namun setelah membawa motor tersebut, pelaku tak pernah kembali. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F6456UBI raib, sehingga korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program mudik bersubsidi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Gubernur Shirley menghimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda membuka gebyar pasar murah dan penyerahan alat tangkap nelayan di Desa Lina Indo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menegaskan bahwa mudik bersubsidi tahun ini mencakup perjalanan laut dan darat di wilayah Maluku Utara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat mendaftar melalui aplikasi Ferinesia, EasyBook, dan Ferizi mulai 12 Desember 2025. Gubernur Shirley mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Juga untuk Natal Tahun Baru, mungkin mau kasih tahu saudara-saudara yang mau mudik, dari Pemprov Maluku Utara melaunching hari ini mudik subsidi 50%. Jadi ada rute laut, ini khusus rute laut, kalau rute daratnya gratis. Rute laut bayar 50% saja diskonnya. Rutenya dia berlaku untuk keliling satu Maluku Utara, sumbernya dari Ternate ke Sanana, Ternate ke Kaliabu. Mirip kemarin mudik Lebaran, dari Ternate ke Jelolo, dari Ternate subsidi ke Halus. Kalau untuk darat gratis, untuk laut subsidi 50%. Pendaftaran bisa mulai dari tanggal 12 Desember sudah bisa daftar, bisa menggunakan aplikasi EasyBook dan Ferinesia dan Frisi. Untuk ferry juga bisa di-booking, setelah di-booking jadi biar tidak antri, habis booking sudah dapat konfirmasi, hari H tinggal datang untuk tukar dengan karcis. Karena saya banyak acara, jadi saya launching, tapi setelah itu dulu dengar Pak Kadis Perhubungan akan menjelaskan cara pesan tiket, cara ambil tiket, biaya berapa, rute mana, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Dan ini hanya pergi, tidak kembali. Kenapa? Karena tahun anggaran di Desember sudah harus habis. Jadi kita tidak bisa dengan tahun anggaran 2025 membiayai 2026. Jadi ini bukan pulang pergi seperti mudik Lebaran. Ini hanya pergi, tidak pulang ya. Setuju? Program mudik bersubsidi sebelumnya juga diberlakukan saat Lebaran Idul Fitri. Untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, rute keberangkatan kembali dimulai dari kota Ternate. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum pastikan kesiapan infrastruktur dan layanan operasi tol Bogor, Ciawi, Sukabumi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan signifikan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyadi selaku operator Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi menyebut eksit tol Parung Kuda jadi salah satu titik krusial berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Kondisi jalan yang menyempit usai keluar tol ditambah adanya jembatan yang tengah diperbaiki dinilai dapat memicu hambatan arus kendaraan. Untuk menjaga kelancaran perjalanan saat liburan, Trans Jabar Tol memperkuat aspek pelayanan. Salah satu langkah utama adalah pendirian posko Nataru di gerbang tol Parung Kuda sebagai pusat pengawasan, koordinasi lalu lintas, dan manajemen insiden. Abdul Hakim menegaskan bahwa fokus pelayanan tidak hanya pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Begitu keluar ke sana, jalan nasionalnya itu yang memang dekat dengan sana itu ada beberapa titik yang jadi pusat aktivitas masyarakat maupun sehingga jadi pusat kemacetan. Antara lain Pasar Cibadat ya, itu yang cukup panjang. Nah, fokus dalam koordinasi kami dengan para pihak terkait, Korlantas, kewilayahan, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan juga untuk antisipasi dan mitigasi nanti apabila terjadi kemacetan di area di titik-titik tersebut. Beberapa rekayasa engineering lalu lintas nanti kita juga akan laksanakan. Tentunya itu akan sifatnya situasional. Kalau memang padat banget apa-apa nanti akan sistemnya buka tutup, kemudian penumpukan di beberapa gerbang sebelum itu sehingga tidak menumpuk di sana, dialihkan ke gerbang yang lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang siswa SLB yang sebelumnya dilaporkan terjatuh ke Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan pada Rabu siang 10 Desember 2025 dalam keadaan meninggal dunia. Korban merupakan siswa SLB atas nama Fatur Rahman, 14 tahun yang sebelumnya dilaporkan terjatuh ke Sungai Citarum, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan pada Rabu siang 10 Desember 2025 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Lanut Sulaiman untuk penanganan lebih lanjut. Kantor SAR Bandung menerima laporan pada Senin 8 Desember 2025 sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat setelah seorang saksi mata yang sedang memancing melihat korban terjatuh dan tenggelam ke Sungai Citarum. Pencarian dilakukan intensif dengan pembagian personel ke dalam beberapa unsur penyisiran, baik di aliran sungai ataupun di sekitar lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, di mana 3 warga sipil dilaporkan terluka setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat masuk ke perdesaan Quneitra di Suriah Selatan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer Israel di wilayah tersebut. 3 warga sipil terluka pada Selasa 9 Desember 2025 setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat melakukan operasi masuk ke pedesaan Quneitra di Suriah Selatan, seperti dilaporkan kantor berita Suriah, Sana. Rekaman video memperlihatkan noda darah di tepi jalan, selongsong kanister asap dengan tanah sekitar yang terbakar, serta para korban yang mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut Sana, sedikitnya 5 kendaraan militer Israel mendirikan pos pemeriksaan di Jalan Lama antara Khan Arnabeh dan Ain Asheh, dan pasukan diduga membuat tembakan serta menembakkan granat asap ke arah warga sipil yang melintas. Sementara itu, media Israel mengutip pernyataan militer yang menyebut insiden terjadi saat kegiatan rutin dan bahwa pasukan menghadapi sejumlah orang yang diklaim mendekati dan mengancam keselamatan tentara. Militer menyatakan telah melepaskan tembakan peringatan sebelum mengarahkan tembakan ke bagian tubuh bagian bawah 2 orang yang dianggap provokator utama setelah mereka menolak membubarkan diri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kehadiran militer Israel di Suriah Selatan sejak pemerintah transisional mulai memerintah di Damaskus pada Desember 2024.
Pasukan Israel terus mendorong masuk ke zona penyangga dan melakukan serangan udara dan lautan terhadap infrastruktur militer Suriah dalam upaya mencegah peralihan perlengkapan militer kepada pihak yang mereka anggap sebagai ancaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Kamboja mengungsi ke tenda-tenda darurat. Baku tembak antar kedua negara memperburuk situasi hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Thailand maupun Kamboja. Bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Provinsi Pursat, Kamboja, untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di bawah tenda-tenda darurat. Rekaman pada Rabu 10 Desember 2025 menunjukkan deretan tenda mengisi lapangan terbuka. Warga terlihat mengatur barang-barang dan menerima bantuan air. Gubernur Distrik Phel Feng, Feang Leng, mengatakan ini menjadi kali ketiga wilayahnya menampung para pengungsi internal. Leng meminta komunitas internasional turun tangan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kamboja oleh Thailand. Situasi memburuk setelah Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja di zona sengketa. Pihak Thailand menyebut serangan ini sebagai balasan atas insiden sebelumnya, di mana pasukan Kamboja diduga menembak arah pasukan Thailand. Dirjen Informasi Thailand, Nikordej Balankura, menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Malaysia, serta menyebut Phnom Penh sedang menginjak-injak perjanjian di saat penahanan diri sangat diperlukan. Laporan awal menyebutkan 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas dalam baku tembak tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai kapal tongkang pengangkut kayu di Pesibari yang dipastikan legal. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan pasca bencana di Aceh Tamiang. Kapolri turut melihat proses pembersihan sekolah dan masjid serta menyalurkan bantuan kepada warga di lokasi pengungsian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung proses pembersihan fasilitas publik yang terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Kamis 11 Desember 2025. Peninjauan dilakukan di 3 titik, yakni di SDN 01 Karangbaru, Masjid Syayuda, dan Mapolres Aceh Tamiang, dengan mengerahkan 200 personel Polri untuk membersihkan lumpur dan puing-puing sisa bencana. Sebelumnya, Kapolri juga meninjau posko pengungsian di Jembatan Kuala Simpang yang menampung 240 warga terdampak. Di posko tersebut, Polri menyiapkan dapur lapangan berkapasitas 450 porsi, layanan trauma healing, posko kesehatan dengan 31 tenaga medis, serta unit water treatment yang mampu menghasilkan 16.000 liter air bersih per hari. Kapolri turut menyerahkan 6 truk bantuan berisi peralatan air bersih, sembako, chainsaw, dan kebutuhan darurat lainnya. Kami tadi bertemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kita tanyakan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Untuk bantuan makanan, kira kita tanyakan tadi sudah cukup. Namun kebutuhan untuk MCK, kebutuhan untuk air, ini yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian juga kita kunjungi SD, kemudian musola, dan kali ini kita kunjungi Polsek dan Polres sebagai salah satu tempat pelayanan bagi masyarakat yang tentunya kita harapkan untuk segera bisa bersih. Kapolri menyampaikan bahwa semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran agar warga tidak terlalu lama menunggu bantuan yang didistribusikan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Satgas Yosinpur 1 di Radarma, jajaran Kodam 1 Bukit Barisan, merampungkan pemasangan jembatan Bailey di Jembatan Anggoli Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jembatan sepanjang 33 meter menjadi akses penting bagi warga pasca bencana banjir longsor.
Satgas Yonjipur 1 Dira Dharma berhasil menyelesaikan 100% pemasangan jembatan Bailey di titik jembatan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Sebanyak 40 personel diterjunkan di bawah pimpinan Dayonjipur 1 Dira Dharma, Letkol Jajadi, Andri Prasetyo Wibowo untuk merakit struktur utama jembatan, memperkuat pondasi, hingga menata ulang area kerja agar aman digunakan masyarakat. Proses pembangunan didukung berbagai alat teknis seperti trado crane, dump truck, dan kendaraan logistik untuk mempercepat pemindahan material dan finishing lapangan. Pemasangan jembatan Bailey ini diharapkan dapat memulihkan akses utama masyarakat, memperlancar distribusi logistik, dan membantu menggerakkan kembali aktivitas warga di Tapanuli Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga dan TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang pasca bencana banjir. Berkat gotong royong tersebut, kini rumah sakit sudah bisa digunakan kembali. Proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang terus dilakukan. Dalam unggahan Instagram @dr.ilhamsyaputra, tampak para relawan dan TNI bahu-membahu membersihkan bagian dalam dan luar rumah sakit, menyapu, mengangkut, dan menghilangkan sisa-sisa lumpur serta air banjir. Doa melaporkan alhamdulillah kita telah kedatangan para relawan yang kemarin kita posting, ternyata antusiasmenya sangat luar biasa dan sekarang sudah ada banyak relawan yang datang untuk membantu membersihkan RSUD Kota Tamiang. Semoga dengan bertambah bantuan ini akan mempercepat pemulihan RSUD Kota Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang menjadi salah satu fasilitas yang paling parah terdampak banjir bandang hingga layanan sempat lumpuh total. Pada 4 Desember 2025, sebanyak 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir. Berkat gotong royong warga dan TNI, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang kini sudah kembali membuka layanan penting. Direktur Utama RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Andika Putra, mengumumkan bahwa unit gawat darurat dan hemodialisasi atau cuci darah telah beroperasi sejak Selasa 9 Desember. Diharapkan mempercepat pemulihan pasca bencana dan melayani kesehatan masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang memicu banjir di sejumlah wilayah. Seorang ibu dan anaknya sempat terjebak arus banjir sebelum akhirnya berhasil dievakuasi Babinsa dan personel BKO Yonif 133 Yuda Sakti. Banjir mendadak terjadi setelah Sungai Batu Busuk meluap pada Rabu pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir membuat permukiman warga di Kampuang Koto Tuo tenggelam oleh arus yang cukup deras. Di tengah kondisi itu, seorang warga bernama Nur, 46 tahun, bersama anaknya terjebak di dalam rumah yang mulai dipenuhi air. Mengetahui situasi darurat tersebut, Serma Helmizon, Babinsa Kapolo Koto Koramil 050, Kodim 0312 Padang bersama personil BKO Yonif 133 Yuda Sakti langsung bertindak cepat melakukan evakuasi. Dengan peralatan seadanya dibantu warga setempat, prajurit TNI berhasil menyelamatkan ibu dan anak tersebut, serta membawa keduanya ke lokasi yang aman. Berkat gerak cepat petugas, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hingga saat ini Babinsa dan personel Yonif 133 Yuda Sakti masih bersiaga di sejumlah titik rawan banjir untuk mengantisipasi kenaikan debit air. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kebutuhan logistik bagi para pengungsi masih sangat tinggi, terutama di beberapa daerah yang belum terjamah. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, anggota DPRD DKI Jakarta yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDIP DKI Jakarta atau Baguna, Herdianto Kenet, turun langsung ke lokasi untuk meninjau dapur umum Baguna PDIP DKI Jakarta. Sebagai putra daerah Sumatera Utara, ia terketuk karena melihat belum adanya bantuan yang masuk ke desa tersebut. Kenet berinisiatif membuka dapur umum yang menjangkau korban di 2 desa sekaligus, Simar Pinggan dan Pargaringan. Posko ini nantinya akan melayani masyarakat di daerah tersebut sehingga masyarakat setiap harinya bisa mendapatkan makan siap saji secara gratis di posko tersebut. Selain makanan, posko tersebut juga menyediakan kebutuhan bayi, snack harian serta obat-obatan. Rencananya, posko ini juga akan berdiri 10 hari ke depan di daerah tersebut sebelum nantinya menjangkau daerah yang belum terjamah di Sumatera Barat. Kita menyediakan makanan siap saji. Makanan siap saji, nasi yang siap dimakan, snack, susu, teh, kopi. Kalau teh, kopi, susu itu kita siapkan selama 24 jam. Kalau makanan siap saji itu kan ada waktunya ya.
Mungkin sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian juga mungkin, cuman juga kita ada siapkan snack ya. Snack, bantuan-bantuan buat bayi, anak-anak sekolah. Terus ada skop, cangkul untuk masyarakat bisa membersihkan rumahnya dari lumpur. Dan juga ada obat-obatan yang kita salurkan. Baguna sendiri merupakan badan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Partai PDI Perjuangan. Badan ini terbentuk atas inisiasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau posko utama pengiriman bantuan logistik di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera berjalan lancar. Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera. Pada Rabu 10 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang menjadi posko utama pengiriman logistik untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dari posko ini seluruh bantuan dikonsolidasikan, dikemas dan dikirim melalui armada udara karena akses darat ke wilayah terdampak terputus. Dalam kunjungannya, Prasetyo mengecek kesiapan stok dan menanyakan kendala distribusi langsung kepada petugas posko. Ia juga memastikan permintaan darurat dari lapangan dapat dipenuhi segera, termasuk kebutuhan pangan, logistik medis, peralatan kebersihan, serta bantuan khusus untuk anak-anak dan lansia. Jalur komunikasi antara posko pusat dan daerah juga dipastikan berjalan lancar agar distribusi tidak tertunda. Kalau memang misalnya di sini habis atau kurang, nah itu kita dorong sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. Usai mengunjungi posko, Prasetyo langsung bertolak ke Sumatera Utara untuk melihat kondisi masyarakat terdampak banjir secara langsung. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memastikan bantuan logistik tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan antara kepolisian dan Kementerian Kehutanan, kapal tongkang pengangkut kayu yang terdampar sejak 5 November telah memiliki surat izin persetujuan berlayar sah yang dikeluarkan oleh kantor UPP kelas 3 Sikakap. Sebuah kapal tongkang bermuatan 1.000 kubik kayu gelondongan asal Sumatera Barat terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung, yang membuat sebagian kayu jatuh hingga hanyut ke tepi pantai. Beginilah kondisi kayu-kayu besar yang berserakan di pantai, mengganggu aktivitas nelayan sebab menghalangi perahu untuk menepi. Kapal tongkang dengan identitas Ronmas 69 bermuatan kayu 4.800 kubik kayu, jenis Meranti dan Kruing asal Sumatera Barat milik PT Minas Pagai Lumber, terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung sejak 5 November. Telah diselidiki pihak kepolisian dan Kementerian Kehutanan, di mana pihak kepolisian baru mendapatkan adanya informasi terdamparnya kapal pada awal Desember. Setelah dilakukan penyelidikan kepada belasan awak kapal terkait legalitas kayu tersebut, ternyata pihak perusahaan kapal telah memiliki surat izin persetujuan berlayar sah yang dikeluarkan oleh kantor UPP kelas 3 Sikakap dengan tujuan Pelabuhan Emas Semarang untuk diserahkan kepada PT Makmur Cemerlang bersama. Sementara kapal mengalami kerusakan akibat terdampak cuaca buruk dan bolang-baling kapal tidak bisa beroperasi secara normal dan membuat kapal menjadi miring, yang membuat kayu-kayu tersebut akhirnya terlepas dari kapal dan berserakan di tepi pantai. Pengecekan ke tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Ronmas 69 yang membawa 968 batang kayu atau sekitar 4.800 kubik milik PT Minas Pagai Lumber yang berangkat dari pelabuhan Jeti PT Minas Pagai Lumber Akan Negara Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB dengan tujuan PT Makmur Cemerlang bersama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30 tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Ronmas mengalami mati mesin karena baling-baling terjadi tali sampah sehingga mesin kapal yang itu tidak mampu menarik tongkang, lalu awak tongkang melempar jangkar untuk menahan laju tongkang itu agar tidak
pantai karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terperangkap. Dan pada tanggal 7 November 2005 sekitar jam 16.00 tali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin miring sehingga sebagian muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Pihak kepolisian maupun Kementerian Kehutanan memastikan akan terus melakukan upaya terjadinya tindakan illegal logging atau pencurian kayu yang berdampak pada kerugian negara. Dari Lampung, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional di mana Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan resiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai. Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, dua zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku, dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasokan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan ini datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasokan air tidak segera dipenuhi. Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta ekri-feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 ekri-feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dikeroyok 9 teman remaja babak belur di Boyolali. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selidiki penyebab kecelakaan pesepeda tabrak bus Transjakarta tewas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pesepeda yang tewas merupakan Vice President Sekretaris SKK Migas, Hudi Suryodipuro. Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan pesepeda hingga tewas usai menabrak bus Transjakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Kecelakaan terjadi saat rombongan pesepeda yang melintas dari arah selatan menuju utara seketika menabrak bus Transjakarta yang berhenti untuk naik turunkan penumpang di halte bus Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin saat ini untuk penyebab kecelakaan tengah diselidiki. Pasalnya dalam bukti rekaman CCTV di lokasi, saat peristiwa kecelakaan pesepeda tersebut melaju bukan di jalur sepeda. Beberapa yang memang masih terus kita evaluasi seperti yang tadi kita sampaikan, termasuk kita evaluasi proses berhentinya bis. Ini yang terkadang kita lihat bis ini menaik menurunkan penumpang tidak masuk sampai ke halte. Ini yang seringkali menjadi faktor penyebab kemacetan juga. Nah, ini yang masih kita lihat. Kemudian juga para pesepeda yang memang diharuskan berada pada lajur kiri kalau memang belum disiapkan lajur khusus. Nah, ini juga tentunya masih kita evaluasi sehingga ini bisa menjadi pembelajaran dalam berlalu lintas di Jakarta. Diketahui pesepeda yang tewas merupakan Vice President Sekretaris SKK Migas, Hudi Suryodipuro. Dari Jakarta, Theo Fadi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan peristiwa tewas debt collector berujung pembakaran belasan warung tenda di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi yang di lokasi kini masih mengumpulkan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan langsung turun menyelidiki peristiwa pembakaran warung tenda di depan TMP Kalibata, Pancoran. Petugas menyisir untuk mencegah bertambahnya warung yang dirusak oleh kelompok massa. Kapolres Metro Jakarta Selatan Nicholas Ari Lilipali langsung datang ke lokasi untuk memastikan kondisi aman. Pihaknya juga kini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku pengeroyokan 2 mata elang yang menyebabkan 1 diantaranya tewas, dan perusakan pembakaran warung tenda serta sejumlah kendaraan. Yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat yang dilakukan oleh masih dalam lidik ya, kita masih melakukan penyelidikan. Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu, namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sekitar TKP. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Kami akan mengecek korban juga yang ada di rumah sakit Budi Asih, dan selanjutnya kami juga akan membantu korban yang punya warung. Dan sampai saat ini situasi di TKP sudah aman terkendali. Pasca kebakaran, warung makan pedagang di lokasi kini lumpuh tak bisa berjualan dan pedagang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Puluhan tenda warung jajanan dan sejumlah kendaraan dirusak dan dibakar sekelompok orang di Kalibata, Jakarta Selatan. Diduga penyebabnya karena adanya peristiwa 2 orang debt collector yang dianiaya oleh orang tak dikenal hingga salah satunya tewas pada Kamis petang. Puluhan tenda warung jajanan di bilangan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan dirusak dan dibakar massa oleh sekelompok orang pada Kamis malam.
Tidak hanya warung tenda, sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang tengah terparkir pun juga ikut dirusak dan dibakar sekelompok orang tersebut. Diduga sekelompok orang yang merusak dan membakar ini merasa kecewa atas tindakan penganiayaan terhadap 2 orang rekannya yang tengah menjalankan profesinya sebagai debt collector pada Kamis sore di lokasi yang sama. Sementara pedagang yang baru membuka warung tenda hanya bisa pasrah tempat usahanya ludes dibakar. Adik-adik di grup bahwa yang sudah meninggal 1 orang, yang 1 jadi sudah lagi sekarang. Dari info di grup, tapi saya nggak tahu nih, katanya warga. Warga. Ya, itu kejadian apakah warga di sekitar ini atau warga di luar kita nggak tahu. Sore. Gimana Bang? Kecewa, luar biasa. Kecewa luar biasa, masyarakat sudah bertindak atas nama sendiri bahwa adik-adik kita kerja dengan aturan, ya. Taichan. Ini yang ngelakuin ini siapa? Ya, saya kurang paham ya, saya cuma dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, gak tahu kemana ini. Oh, dapat info dari anak buahnya ya, Bang? Sebelumnya, peristiwa ini berawal dari penganiayaan terhadap 2 orang penagih hutang atau debt collector oleh orang tak dikenal di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Akibatnya salah satu debt collector dinyatakan tewas, sementara 1 lainnya alami kritis dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga usai dikeroyok, 9 orang temannya seorang pemuda babak belur di Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap 6 pelaku pengeroyokan, 3 orang lainnya dalam pengejaran. Seorang pemuda dikeroyok 9 orang temannya di wilayah Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap 6 orang pelaku, sementara 3 pelaku lainnya dalam pengejaran. 6 pelaku yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka yakni AH, AD, AP, VRA, dan APP. Ke-6 tersangka ini merupakan warga Boyolali, sedangkan 3 tersangka yang masih DPO adalah CP, DK, dan JM. Peristiwa ini bermula saat korban dengan inisial ZA dimintai tolong pelaku CP yang motornya kehabisan bensin. Namun sesampainya di lokasi, korban mendorong sepeda motor CP. Dari sini, teman-teman CP kemudian mengeroyok korban tanpa sebab. Tak puas hanya di situ, korban kembali dibawa sampai ke jalan yang sepi, yaitu di Dukuh Piji, Desa Andong, Kecamatan Andong, dan kembali dianiaya para pelaku lalu diminta pergi. Petugas Polsek dan Satreskrim Polres Boyolali kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap 6 pelaku di wilayah Boyolali dan Ponorogo, Jawa Timur. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan motif penganiayaan ini karena dendam pribadi terhadap korban. Namun perbuatan korban kepada pelaku yang secara spesifik menyinggung pelaku tidak terungkap. Di mana dilakukan oleh 9 tersangka. Dan untuk yang sudah ditangkap ada 6 tersangka, 3 tersangka masih DPO. Ya. Untuk modusnya sendiri, para tersangka ini yaitu menarik korban ke dalam rumah, kemudian dipukuli di dalam rumah, dan kemudian membawa ke tempat warung mie ayam, dan kemudian dilanjutkan lagi dipukuli lagi. Adapun penyebab dari melakukan seperti itu adalah dendam pribadi. Ke-6 tersangka kini ditahan di Mapolres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut guna proses hukum. Petugas juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang salah satunya adalah otak pengeroyokan ini. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti dalam kasus pengeroyokan ini. Para tersangka disangkakan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP, jungto pasal 66 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan pabrik pembuatan jamu yang berlokasi di Kampung Babakan Sirna, Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi terbakar pada Kamis malam 11 Desember 2025. Api diduga muncul akibat gangguan listrik di ruang produksi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.23 waktu Indonesia Barat di pabrik pembuatan jamu yang berada di Kampung Babakan Sirna, RT 01 RW 10, Desa dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Menurut informasi, sumber api diduga berasal dari kegagalan jaringan kelistrikan di ruangan produksi yang memicu terputusnya aliran listrik dan menyebabkan kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan menangani api yang dengan cepat menghanguskan ruangan produksi. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api selang 3 jam kemudian. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 2 bangunan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Dua bangunan di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah pada Kamis 11 Desember 2025. Belasan unit armada pemadam dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api yang kian membesar akibat banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya hembusan angin. Asal api pertama kali terlihat dari mes pekerja pengecoran yang terbuat dari kontainer yang berada di samping sebuah lapak tambal ban, di mana api kemudian merambat ke bangunan tambal ban yang posisinya berdempetan dari dengan lokasi awal kejadian. Petugas Damkar Jakarta Barat segera melokalisir titik api agar tidak merambat ke pemukiman warga. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Rekan listrik atau gitu kurang tahu ya. Kobaran api dari situ akhirnya merembet ke warga, akhirnya terjadi kebakaran seperti ini. Oh itu tambal ban, betul tuh milik saya tambal ban itu. Tambal ban milik siapa? Milik saya sendiri. Oh berarti ini Bapak jadi merambat aja Pak ya? Ya merambat aja gitu. Awalnya dari alat berat yang pengecoran itu. Dari mes ya. Mes apa itu Pak? Itu mes karyawan kalau nggak salah itu. Karyawan pengecoran buat mobil pengecoran ya. Dua bangunan aja. Itu bangunan itu aja tambal ban ya. Tambal ban sama mes aja gitu. Oh tidak ada, maka di warga tidak ada, kondusif. Ada informasi masuk melalui telepon Jam 65, jadi langsung saya luncurkan dari pos terdekat yaitu dari sektor Kalideres. Ternyata yang terbakar adalah bahan-bahan yang mudah terbakar yaitu termasuk bahan-bahan bekas ya, bukan ini kan dari jauh dia kelihatan asap tebal dan ini asapnya sangat menyengat. Demikian, jadi langsung saya luncurkan unit terdekat dari sektor Kalideres. Informasi hanya ini aja nih sih sebenarnya lapak ban bekas ya, jadi tidak merembet ke bangunan lain. Alhamdulillah karena memang kita antisipasi untuk perembetan terutama ke bangunan industri atau sebenarnya atau bagian yang kios ini. Jadi tetap kita amankan untuk penjalarannya. Alhamdulillah tidak nyampe 1 jam, kurang lebih 30 menit langsung kita bisa blokir. Karena ban yang terbakar ya, ban terbakar itu kan memang dari ban itu otomatis memang mengeluarkan asap tebal. Maka untuk itu saya putuskan untuk 2 arah penyerangan karena supaya tidak ada berembat dan kita akan gunakan juga dengan cairan khusus yaitu cairan foam busa untuk meredam api karena memang benda termasuk karet ini sulit dipadamkan dengan air biasa, makanya kita gunakan yaitu cairan foam. Ya baik, karena memang rangkaian untuk sumber air jauh saya luncurkan total 16 unit pemadam kebakaran dengan kekuatan 60 personil anggota pemadam kebakaran. 16 unit armada pemadam dan 60 personil Gulkamart Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tabrak karang laut, kapal penumpang Cantika Lestari 9C dari Ambon menuju Weda kandas di perairan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ratusan penumpang dievakuasi secara dramatis Kamis 11 Desember 2025 pagi. Kecelakaan laut terjadi di perairan Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis 11 Desember 2025 pagi. Kapal penumpang KM Cantika Lestari 9C menabrak karang laut di perairan Weda. Kapal ini kandas dan membuat ratusan penumpang terombang-ambing dan panik akibat badan kapal miring. Tim SAR gabungan dari Polairut Polda Maluku Utara dan Basarnas Ternate mengevakuasi para penumpang dari kapal menuju ke pelabuhan Weda. Evakuasi dilakukan 2 tahap, yaitu dengan mengevakuasi penumpang anak, ibu dan lansia lebih dahulu guna menghindari terjadinya korban jiwa. Benar telah terjadi kejadian kapal kandas di perairan Weda di lokasi Reptidore yang jaraknya sekira 8 mil dari pelabuhan Weda pada hari ini. KM Cantika 9C ini berangkat dari Ambon menuju ke Weda dengan membawa 312 penumpang. Kami perintahkan untuk mengevakuasi penumpang tahap pertama dengan menggunakan KP Gamalama 3002. Penumpang yang kami evakuasi tahap pertama ini sejumlah 133 orang dan tiba di Pelabuhan Weda sekira pukul 16.30. Selanjutnya tadi juga ada evakuasi juga dari KRI yang ada di Weda. Selanjutnya gak lama kami perintahkan setelah dari Pelabuhan Weda untuk kembali lagi ke lokasi kejadian dan mengevakuasi
penumpang yang masih ada di KM. Kapal Cantika Lestari 9C berangkat dari Pelabuhan Slamet Riyadi, Kota Ambon menuju Wedah, Halmahera Tengah, mengangkut 312 penumpang. Naas, di lokasi kejadian kapal menabrak karang. Meski kapal alami kejadian tersebut namun tidak menimbulkan korban jiwa, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke daratan dengan kondisi selamat. Dari Halmahera Tengah, Maluku Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardriansyah menjadi salah satu korban luka saat membantu proses evakuasi korban kebakaran di Gedung Teradron, Jakarta Pusat. Bahkan ia harus menjalani tindakan operasi lantaran luka yang cukup serius di bagian tangan akibat terkena pecahan kaca yang terjatuh dari gedung. Proses evakuasi seorang anggota kepolisian yang menjadi korban luka dalam musibah kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Selasa lalu. Dengan kondisi luka di bagian tangannya, korban yang merupakan Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardriansyah, harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapat pertolongan medis. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Rabu siang mengungkapkan Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardriansyah bahkan harus menjalani tindakan operasi lantaran luka yang cukup serius di bagian tangan akibat terkena pecahan kaca yang melayang terjatuh dari atas gedung. Kapolsek yang terkena pecahan kaca saat mengevakuasi korban itu tangannya terluka cukup dalam sehingga diperlukan tindakan operasi. Alhamdulillah setelah 2 jam operasi kemarin selesai dan sekarang agak membaik karena banyak jaringannya yang terputus karena pecahan kaca itu. Ya, lukanya sebagian besar di bagian mana aja? Hanya di tangan, jadi lukanya di tangan, luka karena kaca yang melayang ya jatuh dari atas. Meski begitu, ia memastikan kondisi korban sudah membaik pasca dilakukan operasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih berbicara mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Jakarta Pusat, isak tangis dan keluarga kerabat korban kebakaran, Siti Saadah Wahyuningsih pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Jenazah korban dikebumikan di TPU yang tak jauh dari kediamannya. Jenazah Siti Saadah, salah seorang korban tewas akibat kebakaran di Gedung Teradron, Cempaka Baru, Jakarta kemarin, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Siti Saadah merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolatkan dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Wahyu Raharjo, ayah korban, mengatakan anaknya hanya ingin berbakti kepada orang tua. Dan saat kejadian, anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api lantaran di tempatnya bekerja terbakar. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung kantornya. Nah itu kita hubungi nggak bisa. Saya ini sebenarnya gini, kan ini satu pelajaran buat kita semua bahwa saya nggak tahu ya, mungkin prosedur itu mesti diperbaiki kan, karena itu kan sebenarnya itu kan baterai harusnya kan mungkin ada tempat tertentu yang nggak bisa digabungkan dengan karyawan gitu kan, mesti harusnya tempat tertentu biar itu kan masuk barang biji kan, itu kan harapannya gitu. Ayah korban juga mengatakan belum ada pihak dari perusahaan tempat anaknya bekerja yang menghubungi dan menjelaskan secara rinci terkait kejadian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka dalam tragedi kebakaran yang menewaskan 22 orang karyawan. Penetapan tersangka terhadap MWW dilakukan berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup serta keyakinan dari penyidik. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Kamis siang mengungkapkan pihaknya telah mengamankan Direktur Utama Teradron berinisial MWW di salah satu unit apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu malam kemarin. Berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup serta keyakinan dari penyidik, MWW langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Teradron. Pihaknya masih melakukan penyelidikan
penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradrone sudah kami amankan semalam berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Sudah ada cukup bukti, dua permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ada keterangan saksi, dokumen, dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Pemeriksaan untuk orang yang lain atau karyawan yang lain masih tetap dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. Untuk hari ini kita jadwalkan 3 saksi lagi dari perusahaan, tapi belum ya. Untuk pemilik ruko masih kami pertimbangkan untuk kami panggil kapan jadwalnya untuk dilakukan pemeriksaan. MWW pun terancam pasal 187, 188, dan 359 KUHP, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.